Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu bersemangat untuk belajar. Pada hari ini kita akan belajar materi kisah Nabi Lut alaihi salam. Perhatikan dan simak baik-baik ya anak-anak. Nabi Lut alaihissalam adalah anak dari saudara Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi beliau adalah keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah diangkat menjadi Rasul, Nabi Lut diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala berdakwah di negeri Sadum atau Sodom. Kaum Sadum adalah kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sangat ingkar kepada Allah dan akhlaknya sangat rusak. Mereka mencintai dan menyukai pernikahan sama jenis. Jadi mereka suka laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Mereka tidak normal. Mereka juga suka mencuri, merampok, dan menculik budak untuk melampiaskan nafsunya. Maka Nabi Lut alaihissalam mengajak kaumnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beribadah. Wahai kaumku, mengapa kalian tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Shh, bicara apa sih dia? Entahlah, wahai saudaraku. Aku bosan sekali mendengar Lut mengoceh tentang keimanannya itu. Meskipun dalam berdakwah Nabi Lut menggunakan cara yang baik, penduduk Sadum tidak mau mendengarkannya. Aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan mulia ini. Jadi, engkau kemari minta upah kepada kami? Ini, ambillah. Kebetulan aku punya banyak uang dari hasil rampasan para musafir. Astaghfirullahaladzim. Sesungguhnya, mengambil hak orang lain adalah perbuatan yang zalim. Wahai kaumku, segera bertaubatlah kalian. Nabi Lut alaihissalam tidak putus asa dalam berdakwah walaupun dihina, dicaci, diejek, dan beliau selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kaumnya mendapatkan hidayah. Namun mereka menolak ajakan Nabi Lut alaihissalam untuk menghentikan perbuatan bejatnya. Wahai kaumku, mengapa kamu mendatangi sesama lelaki di antara manusia? Dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu. Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas. Wahai Lut, mengapa engkau selalu ikut campur dalam urusan kami? Urus saja urusanmu sendiri. Jangan menghalang-halangi kami. Kali ini Nabi Lut sangat geram melihat kelakuan kaumnya. Namun beliau mencoba menahan amarahnya. Sesungguhnya, kamu benar-benar telah melakukan perbuatan yang amat keji, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Hai Lut, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir. Sesungguhnya, aku sangat benci kepada perbuatanmu. Atas izin Allah, aku tidak akan semudah itu menyerah. Lakukan sekehendakmu seperti kami lakukan sekehendak kami. Hanya sedikit saja yang mengikuti dakwahnya Nabi Lut alaihissalam. Hanya seperti Wahai kaumku yang malang, sebelum azab Allah tiba kepada kalian, segeralah kalian bertaubat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun lagi Maha Omong kosong semua itu, wahai Lut. Datangkanlah kepada kami azab Allah jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Karena kaumnya semakin musuh Nabi Lut alaihissalam, akhirnya beliau menyerahkan urusan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas kaum yang berbuat kerusakan itu. suatu hari datanglah 3 tamu lelaki ke rumah Nabi Lut alaihissalam. Mereka berwajah tampan dan kulitnya pun halus. Tidak ada yang mengetahui kedatangan tamunya kecuali adalah istrinya yang durhaka. Kaumku tidak menyadari kedatangan mereka. Ya Allah, selamatkan tamu-tamuku ini. Namun istrinya mengabarkan kepada kaum Nabi Lut alaihissalam tentang kedatangan tamu-tamunya.
Dan tak lama kemudian terdengar suara ketukan pintu dari luar. Pasti itu mereka. Pada saat itu juga, para malaikat utusan Allah mengungkapkan jati diri dan tujuan mereka datang ke kota Sodom. Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhan. Sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu. Sebab itu, pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu yang tertinggal kecuali istrimu. Hah? Jadi kalian... Ketukan pintu rumah Nabi Lut semakin keras. Kemudian Nabi Lut bergegas mendatangi arah suara. Buka pintunya wahai Lut, kami tahu engkau ada di dalam. Ada apa ini? Mengapa kalian bersikap seperti ini? Wahai Lut, kami dengar dari istrimu bahwa hari ini engkau kedatangan tamu-tamu yang rupawan. Sesungguhnya, mereka adalah tamuku. Maka janganlah kamu mempermalukanku. Jadi, engkau memang sengaja menyembunyikan mereka? Hah? Wahai kaumku, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu membuat aku terhina. Banyak bicara, minggir kau. Dengan kasar mereka mencoba mendobrak pintu rumah Nabi Lut alaihissalam. Sayangnya niat mereka untuk membawa ketiga tamu itu gagal karena mata mereka tiba-tiba semuanya menjadi buta. Selanjutnya ketiga tamu itu meminta Nabi Lut alaihissalam mengajak keluarganya meninggalkan negeri Sodom saat waktu tengah malam tiba dan berpesan agar tidak melihat ke belakang. Ketika tengah malam tiba, beliau mengajak keluarganya dan kaumnya yang beriman meninggalkan kota Sodom. Suara apa ini? Negeri Sodom ditimpa gempa bumi yang sangat dahsyat. Sedangkan penduduknya yang durhaka dihujani dengan batu-batu yang sangat besar. Akhirnya penduduk Sodom semuanya mati dengan cara yang mengenaskan. Maka tatkala datang azab kami jadikan negeri kaum Lut itu yang ada di atas ke bawah, kami balikan. Dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi. Nah, itu adalah kisah Nabi Lut alaihissalam ya anak-anak. Bagus kan? Apa saja keteladan dari Nabi Lut alaihissalam? Yang pertama, Nabi Lut alaihissalam sangat patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, beliau sangat sabar dan tekun dalam berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan kaumnya. Kemudian yang ketiga, selalu berusaha untuk memperbaiki kondisi akhlak dari keluarga dan kaumnya tanpa kena lelah dan tanpa kena putus asa. Sekian dari Pak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.